Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dika Febriansah dengan NIM 24117441413. Nah teman-teman semua, pernahkah kalian itu melihat kucing, sapi, atau bahkan manusia sendiri? Tahukah kalian kalau semuanya termasuk dalam kelompok hewan yang sama? Ya benar, mereka disebut mamalia. Nah, mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu, berbulu atau berambut, dan bernapas dengan paru-paru. Mereka hidup di berbagai tempat, dari hutan, padang rumput, hingga pegunungan. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat dunia mamalia yang luar biasa. Kita akan mempelajari morfologi dan anatominya, seperti bentuk, tubuh, sistem organ, dan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Kita juga akan membahas proses serta klasifikasi mamalia dari mamalia kecil sampai seperti tikus hingga yang besar seperti gajah. Yuk, kita jelajah bersama dunia menakjubkan para mamalia, dunia yang penuh keanekaragaman dan keajaiban kehidupan. Apa itu mamalia? Mamalia merupakan anggota kelompok hewan vertebrata yang menjadi bagian dari filum Chordata. Mamalia adalah hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu, rambut atau bulu, dan tulang telinga tengah 3 buah. Mereka bernapas dengan paru-paru dan berdarah panas, hemotherm. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut lagi mengenai mamalia, yaitu di bagian morfologi. Nah, morfologi eksternal, tubuh tertutup rambut atau bulu, memiliki kelenjar susu. Selanjutnya, kerangka tubuh kuat menopang tubuh untuk berbagai gerakan, berlari, berenang, serta terbang. Organ utama, jantung 4 ruang, paru-paru, otak besar, neokorteks, alat indera berkembang biak, serta yang terakhir ada ciri khas unik, 3 tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Setelah kita mengenal morfologi pada mamalia, kan di situ ada gambar seperti kucing. Nah, kucing itu sendiri kan tentunya memiliki bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu ada telinga. Ya, telinga itu berfungsi untuk mendengarkan suara di sekitar pada kucing dan mamalia lain. Nah, telinga juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada hidung. Nah, hidung berfungsi untuk mencium bau serta membantu dalam proses pernapasan. Indera penciuman mamalia sangat tajam ya tentunya, terutama pada hewan seperti anjing dan kucing. Selanjutnya yang ketiga itu ada badan, menjadi tempat organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan lambung. Badan itu sendiri juga menentukan bentuk dan ukuran hewan. Serta yang keempat ada kaki, digunakan untuk bergerak, berjalan, berlari, atau melompat. Struktur tulang kaki mamalia disesuaikan dengan cara hidupnya. Nah, misalnya kaki kucing kan untuk berlari dan melompat, seperti itu. Yang kelima dan terakhir yaitu ada ekor. Nah, ekor itu berfungsi menjaga keseimbangan, mengungkapkan emosi, atau untuk mengusir serangga. Pada beberapa mamalia itu ekor juga digunakan untuk berpegangan, seperti pada hewan monyet. Anatomi mamalia. Secara anatomi, umumnya kelas mamalia mempunyai banyak persamaan. Ada yang berapas dengan paru-paru, saluran pencernaan terdiri dari mulut, terdapat gigi, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem peredaran darah dengan jantung 4 ruang yang terpisah sempurna, peredaran tertutup, dan darah mengalir secara peredaran ganda. Ekskresi dilakukan melalui ginjal dengan saluran ureter, kantong kemih,
uretra, dan penis. Reproduksi jantan terdiri dari sepasang testis, epidimis, vas deferens, uretra, dan penis. Reproduksi betina dengan sepasang ovarium, uterus, dan vagina. Sistem syaraf terdiri dari syaraf pusat dan tepi. Syaraf kranial terdiri dari 12 pasang. Panca indera yang terdiri dari telinga, hidung, kulit, mata, lidah bekerja dengan baik. Yang terakhir ada sistem rangka dengan penulangan sejati dan terbentuk sesuai dengan fungsi. Nah, pada slide selanjutnya saya akan membahas lebih kompleks mengenai apa itu anatomi yang berada di beberapa hewan mamalia. Sekarang kita lihat lebih dekat kerangka tubuh mamalia. Yang pertama ada simpanse. Kerangka ini tersusun dari tulang-tulang yang saling terhubung memberi bentuk dan kekuatan pada tubuh. Bagian tengkorak melindungi otak dan membentuk wajah. Rahang bawah membantu simpanse mengunyah makanan keras seperti buah dan biji. Di bagian atas ada tulang belikat dan lengan atas yang kuat, membantu mereka memanjat dan berayun di pepohonan. Lalu, tulang panggul menopang tubuh saat berjalan tegak. Bagian tulang paha, tulang kering, dan tulang betis bekerja sama untuk bergerak cepat dan seimbang. Dan jangan lupa, ibu jari yang pendek serta jari kaki yang panjang membuat simpanse bisa menggenggam cabang pohon dengan mudah. Kerangka ini menunjukkan betapa luar biasanya ya Nah, selanjutnya yang kedua kita akan melihat kerangka mamalia dari kelinci. Walaupun terlihat mungil, tulang-tulang kecil punya struktur yang luar biasa kuat dan lentur. Bagian tengkorak melindungi otak serta membentuk kepala dan wajah. Tulang leher membantu kelinci menggerakkan kepala ke segala arah untuk mengamati sekelilingnya. Lalu, tulang humerus, ulna, dan radius pada kaki depan berfungsi untuk menopang tubuh dan menggali tanah. Di bagian belakang, tulang pangkal, paha, panggul, dan kaki belakang membuat kelinci bisa melompat jauh dan cepat. Ruas tulang belakang yang lentur juga membantu saat mereka berlari menghindari predator. Dan tentu saja ya, tulang ekor menjaga keseimbangan saat bergerak. Selanjutnya, yang ketiga, kita melihat hewan yang sangat unik, yaitu platypus. Hewan ini hidup di air dan darat dengan tubuh yang dirancang khusus untuk kedua lingkungan tersebut. Kerangka platypus menunjukkan banyak keistimewaan ya. Bagian tulang bahu dan humerus kuat untuk membantu berenang dan menggali lubang di tepi sungai. Ulna dan radius pada lengannya membuat gerakan renang menjadi lebih stabil ya. Di bagian kaki, metakarpus dan ruas jari dilengkapi selaput, membantu platypus bergerak cepat di dalam air. Lalu, tulang panggul, paha, dan betis menopang tubuh saat berada di darat. Tulang belakang dan rusuk menjaga bentuk tubuh tetap lentur saat berenang. Dan yang menarik itu meskipun bertelur, platypus itu sendiri tetap termasuk mamalia ya, karena memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Selanjutnya yang keempat, kita akan beralih ke mamalia yang kuat dan lincah, yaitu kanguru. Kerangka tubuh dirancang sempurna untuk melompat jauh dan menjaga keseimbangan. Bagian tengkorak melindungi otak dan membantu kepala. Tulang belikat dan lengan atas membantu menjaga posisi tubuh saat melompat atau bertumpu di tanah. Di bagian tengah ada tulang pinggung dan panggul yang sangat kuat menjadi pusat tenaga saat kanguru melompat. Tulang paha, betis, dan kaki belakang panjang yang kokoh, berfungsi seperti pegas untuk mendorong tubuh ke depan. Sementara itu, tulang ekor yang tebal membantu menjaga keseimbangan.
ketika melompat atau berdiri tegak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada mamalia yang sangat luar biasa, yaitu lumba-lumba. Kerangka tubuh dirancang khusus untuk hidup di air dengan kecepatan dan kelincahan yang tinggi. Yang pertama ada bagian tengkorak, yaitu untuk melindungi otak dan membantu moncong yang panjang untuk mendeteksi arah suara saat berenang. Tulang belikat, humerus, radius, dan ulna membantu sirip depan yang berfungsi seperti tangan untuk mengarahkan gerakan di air. Tulang rusuk dan tulang belakang yang lentur membantu tubuh lumba-lumba melengkung saat berenang cepat. Menariknya, lumba-lumba masih memiliki sisa tulang panggul, bukti bahwa nenek moyangnya dulu hidup di darat. Dari semua contoh tadi, ada kucing, simpanse, kelinci, platypus, kanguru, hingga lumba-lumba. Kita bisa melihat bahwa setiap mamalia memiliki kerangka dan anatomi yang berbeda. Namun semuanya memiliki fungsi dasar yang sama, melindungi organ tubuh, membantu pergerakan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya. Mamalia dari darat seperti kucing dan kanguru memiliki kaki yang kuat untuk berlari dan melompat. Mamalia pohon seperti simpanse memiliki lengan panjang untuk berayun dan memanjat. Mamalia kecil seperti kelinci punya tulang ringan agar bisa bergerak dengan cepat. Mamalia air seperti lumba-lumba dan platypus memiliki tubuh lentur untuk berenang dan menyelam. Perbedaan bentuk tulang ini menunjukkan betapa luas dan cerdasnya adaptasi mamalia. Setiap struktur tubuh mereka diciptakan sempurna untuk bertahan hidup, menjadikan mamalia sebagai salah satu kelompok hewan yang paling beragam dan luar biasa di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia bernapas menggunakan paru-paru sebagai alat utama untuk menukar oksigen dan karbon dioksida. Udara melalui hidung melewati batang tenggorokan atau trakea, lalu sampai ke paru-paru yang memiliki struktur seperti spons. Disinilah oksigen diserap ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, mamalia darat seperti gambar di samping yaitu ada kucing, yaitu menggerakkan napasnya dengan bantuan otot diafragma dan otot tulang rusuk. Sedangkan pada mamalia air seperti lumba-lumba memiliki katup khusus di hidungnya yang menutup saat menyelam air agar tidak masuk. Sistem pernapasan ini menunjukkan betapa canggihnya ya tubuh mamalia, dirancang sempurna agar bisa beradaptasi baik di darat maupun di air. Selanjutnya akan membahas sistem pencernaan mamalia. Mamalia memiliki sistem pencernaan yang kompleks untuk mengolah berbagai jenis makanan. Organ utamanya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain itu, ada organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantung empedu yang membantu proses pencernaan. Prosesnya dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Lalu makanan bergerak ke lambung, tempat terjadinya pencernaan kimiawi menggunakan enzim dan asam. Setelah itu, di usus halus, nutrisi penting diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar untuk dibentuk menjadi feses dan dibuang melalui anus. Setiap jenis mamalia punya bentuk saluran pencernaan yang berbeda-beda. Misalnya pada karnivora seperti kucing memiliki usus yang lebih pendek karena mencerna daging yang lebih mudah. Sedangkan herbivora seperti sapi punya usus yang lebih panjang untuk membantu mencerna serat tumbuhan.
Bahkan pada sapi yang termasuk ruminansia terdapat 4 ruang lambung untuk memfermentasi selulosa sebelum dicerna sempurna. Nah, sungguh luar biasa ya bagaimana tubuh mamalia itu beradaptasi sesuai jenis makanannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem ekskresi pada mamalia. Nah, sistem ekskresi itu sendiri berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ utamanya itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berperan penting dalam menyaring darah dan menghasilkan urin. Selain itu, ginjal juga mengatur kadar air dan garam dalam tubuh supaya tetap seimbang, serta mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea. Nah, lebih menariknya itu, mamalia juga punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kita ambil contoh seperti di gambar ya, ada unta yang hidup di padang pasir, memiliki ginjal yang lebih panjang dan efisien, sehingga bisa menghemat air dan tetap bertahan meskipun dalam kondisi sangat kering. Nah, jadi sistem ekskresi ini bukan hanya penting untuk menjaga keseimbangan tubuh ya tentunya, tapi juga membantu mamalia beradaptasi di berbagai habitat. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi mamalia atau bisa dibilang hewan yang menyusui. Nah, ternyata mamalia dibagi menjadi beberapa kelompok loh. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada monotremata. Ini adalah sekelompok mamalia yang paling primitif, yang unik karena berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah Platypus dan Echidna. Nah, meskipun bertelur, mereka tetap menyusui anaknya setelah menetas. Selanjutnya ada Marsupiala. Mamalia jenis ini melahirkan anak dalam keadaan prematur, lalu membesarkannya di kantung perut. Contohnya seperti kanguru dan koala. Lucu ya, anaknya bisa keluar masuk kantong ibunya. Berikutnya ada Tupaioidea. Mamalia kecil yang mirip tikus ini memiliki bulu lebat dan ekor berbulu panjang. Mereka hidup di pohon dan memakan buah serta serangga. Lalu ada Rodentia. Kelompok ini memiliki gigi seri yang tajam, digunakan untuk menggerat makanan. Contohnya adalah tikus, marmut, dan gerang-gerang. Ya, ada Insectivora. Kelompok mamalia kecil yang makan utamanya adalah serangga dan invertebrata. Contohnya seperti landak mini dan tikus tanah. Mereka biasanya hidup di tanah dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan serangga pengganggu. Selanjutnya ada Edentata. Mamalia ini tidak memiliki gigi lengkap, bahkan ada yang tidak bergigi sama sekali loh. Contohnya ada armadillo dan kukang. Mereka biasanya memakan serangga kecil atau tumbuhan lunak dengan lidah yang panjang. Lalu ada kelompok Polydota. Mamalia ini memiliki sisi pelindung dari keratin, mirip seperti kuku manusia. Mereka pemakan semut dan rayap. Contohnya terenggiling. Sisinya kuat untuk melindungi diri dari predator. Ada primata. Nah, primata adalah mamalia yang cerdas, memiliki otak besar dan tangan yang bisa menggenggam. Contohnya adalah lemur, wawau, dan tentu saja manusia. Primata biasanya hidup di pohon, pandai memanjat, dan suka berkelompok. Karena otaknya berkembang dengan baik, mereka bisa belajar dan berkomunikasi dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya, yang terakhir ada karnivora atau mamalia pemakan daging. Nah, mereka memiliki gigi tajam dan kuat untuk merobek mangsa. Contohnya seperti singa, harimau, dan anjing. Karnivora sangat lincah, memiliki indera penciuman yang sangat-sangat tajam dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Dari penjelasan di depan tadi, kita bisa ambil kesimpulannya
yaitu mamalia punya ciri khas berbulu, menyusui, berdarah panas. Sistem pencernaan dan ekskresi mereka kompleks dan efisien, tersebar di berbagai habitat dari darat sampai laut. Keberagaman mamalia menunjukkan adaptasi yang luar biasa.